Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Bapak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali ya. Walaupun kita bertemu tidak seperti biasa ya anak-anak. Karena ada keadaan yang membuat kita tidak bisa bertemu secara real life. Untuk hari ini, semoga anak-anak Bapak bisa semangat belajarnya. Baik, Bapak akan mengambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir anak-anak pada hari ini? Hadir semua, Pak. Oh, alhamdulillah, rajin anak-anak Bapak ya. Tidak, Pak. Ananda, Pak, tidak masuk. Mana dia, Gila? Tidak tahu, Pak. Tanpa keterangan, Pak. Di Alfa ya. Sakit, Pak. Sakit, ada surat izin sakitnya, surat keterangan sakitnya. Mungkin menyusul, Pak, minggu depan. Nggak bisa seperti itu, kita alfakan aja ya. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Selesai. Baik, anak-anak Bapak semuanya, untuk materi kita hari ini sudah Bapak jelaskan kemarin. Kita akan menyambung materi kita tentang ruang lingkup biologi. Dengan subtema kita ada 3, yaitu pemanfaatan ilmu biologi di bidang pertanian, di bidang kriminologi, sama di bidang di bidang, coba sebutkan bidang apa yang Bapak bilang kemarin. Bidang Nggak ingat, produksi, Pak. Masa nggak ingat? Lupa, Pak. Banyak kali tugas. Oh, Bapak nggak Iya, ada ngasih Pak. tugas loh kemarin. Iya, Pak. Iya, nggak ada. Lupa, Baik, Pak. kita akan membahas di bidang perikanan yang pertama, selanjutnya di bidang pertanian, dan di bidang kriminologi. Mungkin Bapak ingin bertanya dulu ke Ananda semua, ya. Coba Ananda sebutkan satu aja pemanfaatan ilmu biologi di bidang pertanian yang Ananda ketahui. Coba, Angela. Untuk menghasilkan itu, Pak, apa namanya nih? Apa tuh? Hasil pertanian yang lebih baik. Begitu. Terus, coba Aljana, apa coba sebutkan satu aja yang kamu ketahui pemanfaatan Bibit ilmu unggul, biologi. Pak. Bibit unggul. Menghasilkan bibit unggul. Kayak Bagus. cabai itu pedas gitu, Pak. Ya. Anak ini Aljana nih bagus wawasannya nih. Coba Laura Iya, Miftahul Pak. Khairat, sebutkan satu aja yang kamu ketahui pemanfaatan ilmu biologi di bidang 3 tersebut. Satu aja. Ketiga-tiganya, Pak. Bisa. Ya, terserah kamu memilih yang mana. Ayo. Apa yang kamu tahu? Coba satu aja kamu sebutin yang kamu alami sehari-hari kalau kamu menguasai ilmu biologi. Nggak tahu ya? Lupa, Pak. Materi. Nggak ketemu catatan materi Bapak kemarin, Pak. Ya nggak Di ketemu lah bidang orang. perikanan, Pak. Untuk pelestarian sumber daya laut, Pak. Oh iya, bagus. Oke. Mungkin semuanya sudah dapat gambaran ya apa yang ingin Bapak jelaskan pada hari ini. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Nanda semua. Manfaat yang kita dapatkan jika kita menguasai ilmu biologi atau menerapkan ilmu biologi yang kita kuasai itu di bidang pertanian. Yang pertama, Ananda pernah mendengar namanya pupuk. Pupuk itu jika kita tidak menguasai ilmu biologi, apakah bisa kita membuat pupuk?
Tidak, Pak. Tidak. Jika tumbuhan tidak kita kasih pupuk, apakah ia bisa menghasilkan buah-buahan yang segar atau menghasilkan hasil panen yang besar? Bisa, Enggak. Pak. Bisa, Pak, tapi mungkin lama. Mungkin kalau memang bisa, pasti terdapat perbedaan antara tumbuhan yang kita kasih pupuk dan yang tidak kita kasih pupuk. Oke, mungkin semuanya sudah paham ya bagaimana manfaat kita mempelajari ilmu biologi di bidang pertanian. Apalagi kita tinggal di daerah pertanian ya, Sumatera Barat. Oke, mungkin kita lanjut ke pemanfaatan ilmu biologi di bidang perikanan atau pembudidayaan. Ananda pernah melihat namanya tambak ikan yang di Singkara itu? Pernah, Pernah, Pak. Pernah. Itu mereka membuatnya tanpa ilmu biologi atau hanya sekedar membuat saja? Atau mereka harus menguasai ilmu biologi dulu baru mereka bisa buat tambak itu? Menguasai ilmu biologi, Pak. Menguasai ilmu biologi dulu baru dia bisa membuat tambak itu. Jika kita tidak hanya sekedar membuat tambak saja, maka hasil kita akan berbeda dengan tambak orang yang menguasai ilmu biologi. Contohnya, jika kita tidak menguasai ilmu biologi, kita membuat tambak, kita tidak tahu pakan ikan yang umurnya sekian, itu jenisnya apa, yang ikannya umur 2 bulan, kita kasih pakan jenis apa. Tapi jika kita memiliki ilmu biologi, kita tahu tuh ikan yang umurnya masih 3 tahun atau 3 bulan, itu jenis pakannya ini, yang baru lahir atau masih benih, makannya ini. Jadi kita akan mendapatkan hasil panen yang besar ke depannya jika kita menguasai ilmu biologi. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Ini mungkin hal yang baru Ananda dengar, yaitu pemanfaatan ilmu biologi di bidang kriminologi. Ananda tahu semua apa itu arti kriminologi? Tahu, Pak, kejahatan. Ya, betul sekali, kejahatan. Sekarang Bapak mau cerita. Ananda bisa semoga bisa menangkap. Jika rumah Ananda ibarat kata hal buruknya kemalingan, namun orangnya tidak kita ketahui. Tapi kita bisa mencari jejak pelaku dengan cara tes DNA. Contohnya ada rambut pelaku yang ketinggalan di rumah, kita bisa bawa ke laboratorium forensik Polisi Republik Indonesia. Di situ kita menggunakan pemanfaatan ilmu biologi secara utuh, yaitu melihat gen-gen yang ada di dalam rambut tersebut, sehingga kita dapat mengetahui ini rambut siapa dan namanya siapa, serta tempat tinggalnya di mana. Anda paham semua ya manfaatnya kita mempelajari ilmu biologi di bidang kriminologi itu? Jika kita tidak menguasai ilmu biologi, bagaimana kita bisa mencari pelaku tersebut? Baik, Ananda semuanya, mungkin jam materi kita sudah habis. Bapak akan menyajikan sebuah kasus nih. Apakah Ananda bisa menjawabnya? Yang bisa menjawabnya nanti Bapak kasih nilai ulangannya itu tambahan plus 10. Baik, Anda semua, ini kasus yang akan Bapak berikan. Jika Bapak mempunyai seekor sapi, namun seekor sapi Bapak ini sudah Bapak rawat dengan ilmu biologi yang Bapak kuasai, namun tetap terjarit penyakit PMK. Anda semua tahu penyakit PMK? Penyakit mulut dan kaki. Itu bisa kita sebut bahasa Minangnya salemo pada hewan ternak kita. Kan Bapak nih udah menerapkan ilmu biologi pada hewan ternak Bapak, namun ia tetap terjerat penyakit PMK. Coba Nanda semua, apa penyebabnya itu Nanda? Coba yang bisa jawab. Virus, Pak. Virus ya? Coba jelaskan kenapa dia bisa terserang virus. Kan Bapak tadi udah Bapak rawat nih dengan ilmu biologi yang Bapak kuasai, ya kan?
namun dia tetap terserang penyakit. Kata Angela, kena virus, Pak. Apakah Bapak ini sudah melakukan ilmu biologi, tapi masih juga terjerat virus. Bagaimana itu virus bisa masuk ke penyakit ke hewan ternak Bapak, Angela? Coba jelaskan, Angela. Mungkin virusnya jenis baru, Pak. Jadi Bapak belum ada antisipasinya, Pak, menurut Nah, saya. ya ini dia jawabannya. Karena untuk virus, mungkin Bapak lupa seperti vaksinasi sapi Bapak ke dinas peternakan seperti vaksin PMK itu sudah disebarluaskan tahun 2019. Namun Bapak hanya yakin dengan menjalankan ilmu biologi Bapak, tapi tidak percaya dengan adanya vaksin, tidak melakukan yang namanya sedia payung sebelum hujan. Baik, Ananda semua sudah paham ya materi kita pada hari Sudah, ini. Pak. Untuk kesimpulannya, ya dari yang Bapak jelaskan ini Anda semua paham ya. Kesimpulannya simpel sekali. Jika kita menggunakan ilmu biologi pada setiap kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan mendapatkan kemudahan untuk menjalani aktivitas kita. Baik, Ananda semua, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk tugas Ananda, nanti malam Bapak kirimkan di grup WA ya, tugas Ananda. Untuk sekarang Bapak belum dapat nih gambaran tugas yang cocok untuk Ananda. Namun nanti malam Bapak usahakan untuk mengirimkan tugas ke Ananda semua di grup WA ya. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih Ananda semuanya. Semoga ilmu yang Ananda bawa bermanfaat ke depannya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya Ananda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Ada sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua sepertinya. Wah, hadir semua. Bagus ya. Baiklah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Arfan ya, Van? Pimpin ya, Van, tolong. Oke, Bu. Silakan kepada Arfan. Baik, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Baik, siapa yang ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hewan. Hewan, nama lain dari hewan sama dengan animalia. Kenapa ini pada kosong? Belum makan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa belum? Capek ya? Iya, Bu. Iya, Bu, capek. Nggak ada uang, Bu. Gak ada uang lagi. Lagi miskin, Bu. Iya, Ibu ampun, traktir nanti dong, Bu. diambilin malaikat. Ayo, kapan? Udah ya, lanjut. Tetap lanjut ke materi kita ya. Enak aja traktir-traktir belajar. Siapa yang tahu itu ciri-ciri dari animalia? Berbulu, Bernapas berkaki dengan 4, Bu. paru-paru, Bu. Berkaki Iya. 4, Bu. Iya, bagus sekali. Memiliki Memiliki apa? memiliki kelenjar susu, Bu. Iya, bagus sekali. Udah pintar-pintar banget ya.
Jadi, dilengkapi lagi, ciri-ciri animalia itu merupakan organisme eukariotik. Siapa yang tahu apa itu eukariotik? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Udah Lupa, sering Bu. kita bahas ini. Lupa. Kalau lupa jadikan itu PR ya. Besok minggu depan ditanya lagi. Terus, ciri-ciri animalia ini yang pertama adalah organisme eukariotik. Yang kedua, multiseluler atau metazoa. Yang ketiga, heterotrof. Yang keempat, tidak memiliki dinding sel, plastisida, dan klorofil. Yang kelima, bergerak dengan aktif. Bisa dipahami atau Ibu terlalu cepat? Bisa, Bu. Cepat ya? Ya, Bu. Alhamdulillah bisa. Multiseluler itu apa? Ada yang paham artinya? Bersel banyak, Memiliki Bu. lebih dari satu sel, Bu. Ah iya, bagus sekali Nanda. Kalau heterotrof, udah ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya. Jadi ciri-ciri animalia tadi ada berapa? Ada 5. Ingat ya, besok kita langsung ulangan ya. Ini kan udah pertemuan yang ketiga kalinya. Berapa? Ya. Jadi kita harus ulangan lagi. Jadi untuk minggu depan persiapkan diri kita untuk ulangan. Jadi animalia atau dunia hewan memiliki ciri-ciri ada berapa tadi? 5, Bu. Bu. Ada yang bisa mengulangi yang pertama itu apa? Bisa, Bu. Yang pertama Apa tuh? Angel, apa tuh, Angel? merupakan hewan eukariotik, multiseluler, lalu heterotrof, tidak memiliki dinding sel, plastida, dan klorofil, serta dapat bergerak aktif, Bu. Iya, ya ampun, pintar sekali. Berarti udah siap untuk ulangan minggu depan? Siap, Bu, insya Allah. Jadi ditekankan lagi pada animalia itu memiliki 5 ciri. Jadi itu juga masuk ke dalam ulangan ya. Jadi anak-anak semua ini harus belajar biar nilainya nggak jatuh, biar nilainya tinggi. Untuk animalia ini ada yang ingin ditanyakan untuk ciri-cirinya? Paham, Bu. Tidak. Paham. Hewan apa yang hidup di darat salah satunya? Kelinci, Bu. Iya, semuanya pintar. Anjing, Bu. Kucing. Iya. Iya, bagus sekali. Jadi udah paham ya konsepnya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Kalau sudah paham, atau ada yang ingin bertanya, ada yang belum paham, silakan ditanyakan dulu. Ada yang ingin bertanya? Bu, paham. Boleh ditanyakan dulu sebelum kita minggu depan udah nggak bisa tanya lagi. Tidak ada, Sudah Bu. cukup jelas, Bu. Oke, jadi pada animalia itu memiliki tadi ada 5 ciri ya, merupakan organisme eukariotik, multiseluler, heterotrof, tidak memiliki dinding sel, plastisida dan klorofil, dan bergerak aktif. Jadi pahami 5 ciri tersebut ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semuanya udah paham, kita tutup kelas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Persiapkan dirinya untuk ulangan. Sebelum tutup, baca hamdalah. Kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Bu tutup lagi ya. Bu mau ke kelas Baik, lain Bu. lagi. Baik, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Selamat siang, anak-anak.
Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, sekarang kita belajar lagi ya. Kita sekarang masuk ke pertemuan kelima ya. Iya, Bu. Bu. Oke. Oh iya, Sebelum Bu. kita lanjut pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Siapa ketua kelas? Boleh dipimpin dulu doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada temannya yang nggak hadir nggak? Tidak, Bu. Semuanya hadir. Hadir semua ya, oke. Jadi, anak-anak ibu semuanya, minggu lalu kita udah belajar tentang pencernaan, benar? Benar, Bu. Ada yang masih ingat apa itu pencernaan? Ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Oke. Tidak ingat, Jadi, Bu. Ibu ulangi ya. Pencernaan itu adalah proses mengubah molekul makanan yang besar menjadi lebih kecil. Paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, terkait dengan materi kita yang minggu lalu kita udah bahas pencernaan, proses pencernaan. Sekarang kita bahas yang namanya penyakit-penyakit yang terjadi dalam proses pencernaan. Ada yang tahu? Salah satu? Yang tahu Ibu kasih nilai plus 10. Mah, Ibu. Mah, apalagi? diare. Asam Diare. Asam lambung, Bu. Asam lambung. Lambung. Apalagi? Usus buntu. Ayo, apalagi? Yang Tukak jauh Ibu lambung. kasih plus 10. Tukak lambung. Oke, jadi banyak banget ya. Ada yang tahu apa penyebab terjadinya usus buntu? Karena Sering telat makan, Bu. Makan usus buntunya tuh Makan terlalu pedas, Bu. Iya. Jadi, kalau diare ada yang tahu penyebabnya apa? makannya pedes-pedes, Bu, atau terlalu asam. Oke. Jadi Bakteri kebanyakan ya. jahat. Iya, jadi kebanyakan ya masalah pencernaan itu terjadi karena pola Pola makan. Pola makan nggak teratur. Iya. Dan biasanya makanan yang kita makan itu cenderung pedas, asam, sehingga ketika kita memakannya di lewat jam makan, akhirnya lambung kita jadi terluka seperti hatinya, benar nggak? Benar, Bu. Oke, Bener banget, Bu. oke. Oke, nggak ada sesi curhat ya. Kita sekarang belajar penyakit pencernaan. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya banyak banget ya. Jadi ada yang tahu nggak biasanya obat alami yang dipakai untuk meredakan diare? Daun jambu biji, Bu. Iya, iya, Ah, Bu. pinter Angel ya. Iya. Biasanya kita sering konsumsi itu pucuk daun jambu biji. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, jagalah pola makan, jangan telat makan agar kiranya pencernaan kita tidak terganggu. Paham? Paham, Bu. Jadi berhubung waktu Ibu sudah habis, minggu depan Ibu kasih tugas, minggu depan bawa contoh-contoh tumbuhan yang bisa digunakan untuk meredakan penyakit yang terjadi pada proses pencernaan. Seperti tadi daun jambu biji atau lain-lain. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekian dari Ibu. Salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Makasih, Bu.
Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya Siang, hari Bu. ini? Baik, Bu. Ada sehat semuanya? Sehat, Sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sekarang Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Ya, Bu. Jadi minggu kemarin kan, ada Ibu tugaskan buat ini kan, buat makalah. Siapa yang tidak buat? Ada yang nggak buat tugas? Sudah Siapa yang dibuat, tidak Bu. buat? Siapa? Ada yang tidak buat? Sudah dibuat, Bu. Baik. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas tentang apa? Tidak ada yang tahu, guys. Anak-anak. Lupa, Bu. Baik, tidak apa-apa. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Nah, sebelumnya Ibu tanya kepada anak-anak, siapa yang tahu jaringan hewan itu terdiri dari jaringan apa saja? Tunjuk tangan. Siapa yang Saya, Bu. tahu? Saya, Bu. Baik. Silakan, Nana. Jaringan epitel, Bu. Lalu? Otot. Ya, terus? Apa lagi? Ikat, Bu. Ikat. Saraf. Baik. Pintar Nana ya. Pasti Nana belajar tadi malam, kan? Iya, Bu. Nah, anak-anak yang lain harus contoh temannya ya, belajar sebelum pembelajaran hari ini. Jadi kalau ditanya guru tuh bisa jawabnya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke materinya ya. Siapa yang suka makan hati ayam? Siapa yang suka makan hati ayam? Mana, Bu? Han, coba Ibu tanya ke Fuji. Mana Fuji nih? Pertanyaannya ada tahu? Fuji tahu nggak isi hati ayam tuh terdiri dari jaringan apa aja? Nggak tahu, Bu. Baik. Kak Firma, apakah Firma tahu hati ayam itu terdiri dari apa aja? Jaringan apa aja? Gimana Firma, tahu nggak? Lupa, Bu. Baik, itu jadi PR ya, besok minggu depan sudah harus tahu jaringannya jaringan di dalam apa aja jaringan di dalam hati ayam. Nah, jadi sebelumnya jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi biologis tertentu. Ada yang bisa mengulang pernyataan Ibu tadi? Coba Laura, silahkan ulangi pengertian jaringan Laura. Jaringan itu ada di setiap hewan, Bu, di setiap makhluk hidup. Terus ada jaringan epitel tadi disebutkan sama Nana. Ya, pengertian jaringan, siapa yang bisa mengulangi pernyataan Ibu tadi tentang pengertian jaringan? Tolong silakan angkat tangannya. Tidak ada yang bisa mengulangi anak-anak. Kumpulan sel-sel, Bu. Baik.
Makasih Fuji. Besok dibaca-baca lagi ya materi tentang jaringan karena besok ibu tanya lagi. Hari ini tidak ada penugasan. Jadi siapa yang bisa menarik kesimpulan pada materi kita kali ini? Ada yang bisa nggak tarik kesimpulan tentang materi kita hari ini? Tidak ada anak-anak, tidak ada yang mengerti anak-anak. Ngerti Bu, ada Bu. Coba Nana, silahkan. Tentang itu tadi Bu. Jadi saya dapat menyimpulkannya jenis-jenis jaringan hewan itu terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, dan syaraf Bu. Syaraf Bu. Itu yang saya tangkap Bu. Baik, terima kasih Nana. Baiklah, kita cukupkan aja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat Bu. Bu, Oke, Ibu akan agak absen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak Bu. pokoknya hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apakah Nana Ibu ada yang tahu materi kita hari ini? Nggak ada, oke. Materi kita hari ini yaitu keanekaragaman hayati. Ada yang tahu pengertian dari keanekaragaman hayati? Kehidupan yang ada di bumi Bu, ditemukan di suatu tempat di bumi Bu. Ya, betul. Terima kasih Aljana. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen yang ada di suatu tempat.